Nah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu melanjutkan kembali agenda kita setiap hari Rabu, yaitu eh, murojaah kembali pelajaran kita Kitab Usul Tafsir karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Eh, yang nanti selanjutnya akan disambung sedikit tentang teori yang biasa dipakai di ilmu tafsir ya, yaitu teori Toshiko-Izutsu. Langsung saja teman-teman semuanya kita lanjutkan pelajaran usul tafsir yang akan disampaikan oleh Kang Hanafi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, udah. Itu ya, insyaallah ya. Nah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan di usul tafsir setelah kemarin masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pertama saya bahas awalu ma nazala minal Quran. Ya, ayat pertama yang turun dari Al-Quran dijelaskan ada dua ya. Pertama dengan eh secara mutlak ya, itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5 gitu. Kemudian juga dibahas ada beberapa pendapat lain, yaitu adalah yang pertama, sebentar, yang Al-Alaq itu sudah ini ya, hampir mayoritas menyetujui bahwasanya pertama Al-Alaq. Nah, yang banyak perdebatan di yang kedua, entah Mudasir dulu atau Muzamil dulu gitu ya. Karena kedua ayat ini sebenarnya berurutan ya. Ada yang mengatakan Muzamil kemudian Mudasir atau Mudasir kemudian Al-Muzammil. Karena dari segi makna hampir sama gitu. Tapi yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin adalah ayat surat Mudasir 1 sampai 5 ya. 7, 7 ya. Sampai 7. Oke, kita langsung masuk ke kemarin terpotong sampai ke Fataral Wahyu. Nah, oke, nah ini matan ya. Sedikit diulang di atas. Ini matan yang kedua. Oke, matanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Thumma fatara al-wahyu muddatan. Thumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil mudathir. 5 ya. Kemudian turun 5 ayat. Yang pertama surat mudathir setelah terputusnya wahyu. Ya, selama kurang lebih ada yang mengatakan 3 bulan. Yang mengatakan beberapa kali saja. Nah, itu sebagai pandangan-pandangan dari para fasir ya. Itu apa saja ayatnya? Ya, itu adalah ya yuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Ya, ini ayat yang banyak maknanya terutama dalam hal khususan ya. Itu di sini banyak eh, objek yang didahulukan. Nah, misalnya di sini rabbaka fakabir, Tuhanmu agungkan ya, mengedepankan maf'ul ya daripada fa'il dan fi'il. Itu tadi mubalaghah masuk ke takdimat takdimat mahaqqahu ta'khir ya mengedepankan apa yang seharusnya diakhirkan. Oke, setelah itu wahyu sempat berhenti sementara waktu, lalu turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Mudatsir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut Nabi Muhammad SAW ya, menggigil karena sudah melihat Jibril turunnya wahyu pertama. Bangunlah lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah. Nanti ada 2 makna pakaian di sini ya. Ada pakaian secara hissi dan maknawi gitu. Mana yang paling benar menurut Syekh Utsaimin? Nah, nanti ada jawabannya. Dan segala perbuatan keji tinggalkan. Apa yang maksud dengan keji? Nah, Syekh Utsaimin punya penafsiran sendiri ya. Gitu. Kalau di sini kebanyakan eh, menafsirkan rujza itu adalah sesuatu yang perbuatan kotor. Nah, kalau di sini Syekh Utsaimin berpandangan lain. Oke, berarti 1 sampai 5. Nah, syarahnya eh maka dibaca Kang Hadid. Nah, Kang Hadid ya. Hmm. Kalau kalau syarah
tetap ini ya, apa, kalau mu'alif udah meninggal ya. Syekh Fauzan salahnya. Syekh Saimin sudah Oh, wafat sih. beliau. Oh, kirain Syekh Fauzan. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala, qauluhu summa fataral wahyu wal hikmatu min futuril wahyi wa adami tatabu'ihi fi awalil amri liyastada syauqur rasuli alaihi salatu wassalamu ilaihi kama waqa'a fi'lan Iya. fi'lan fa innahu lamma fatara soran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eh, yakhruju li liyatatalla'a ila jibrila alaihi salatu wassalamu hatta innahu eh, amma yahum la yahummu Saya ya la yahummu an yataradda min qimamil jabali Jibal. salatullahi, oh jibal, oh iya, min qimamil jibali salatullahi wasalamuhu alaihi min syiddatin syauqihi ilal wahyi, Biddati syauqihi. oh min syiddati syauqihi ilal wahyi fakana minal hikmati annallaha azza wa jalla akharahu fitratan minaz Fakratan. zamani, atau fatratan minaz zamani waqtalafal ulama'u fiha walakinna muhimma al-muhimma anna Allah ta'ala akharahu ila waqtin yashtaqun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi ishtiyaqan kamilan. Nah, insyaallah ya, alhamdulillah didengarkan Kang Hadid. Oke, jadi di sini qauluhu ya, perkataan dari muallif disarah oleh muallif sendiri, summa fataral wahyu. Kemudian wahyu tertunda. Ya, jadi fatar itu ada yang matikan terhenti, tapi ada yang kan tertunda ya. Intinya dia terhenti sementara dan nanti akan turun di kemudian hari. Itu wal hikmatu min futuril wahyi wa adami tatabu'i fi awalil amri. Nah, salah satu hikmah dari terputusnya atau pemberhentian dari wahyu ini dan ketidakberlangsungan atau ini kata Bu itu apa kemarin teh terus menerus ya. Jadi tidak tidak terus menerus turun ya, tidak sistematis. Turun terus ada jeda, turun ada jeda. Nah, itu tidak tetap ya. TV awalil amri. Itu di awal permulaannya gitu ya. Oke. Membuat apa? Alasannya apa? Liyashtadda syauqur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ilaihi kama waqa'a fi'lan. Kita ini bertujuan untuk menumbuhkan kerinduan yang dalam dari diri Rasulullah SAW ya terhadap turunnya waktu yang tak kunjung turun gitu. Nah ini satu bahasa yang bagus ya. Fi awalil amri gitu. Jadi kerinduan yang harus dipendam ya pada saat awal-awal mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah kerinduan yang sangat berat gitu ya. Gitu. Jadi kalau disilahkan ketika seorang cintai ya seseorang pada malam pertama, tiba-tiba yang dicintainya menghilang. Itu penasarannya benar-benar penasaran. Ya, berbeda dengan orang yang sudah lama kenal, ya sudah lama bersama, tiba-tiba hilang. Ya, itu tidak akan dikenal, gitu ya. Tapi ketika awal pandangan pertama kemudian tumbuh rasa dan kemudian hilang, ya itu kerinduannya lebih tinggi. Jadi ditunjukkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika awal pertama kali wahyu turun, di situ sangat bahagia meskipun eh, dan terkutip menderita ya karena sangat dahsyat kejadian itu. Nah, kerinduan terhadap turunnya wahyu itu kalau tambah ujiannya dengan dipending ya, wahyu dipending. Maka kerinduan pada saat tersebut adalah kerinduan yang paling berat ya, seperti itu. Oke, yaitu dibandingkan dengan yang
memang sudah biasa bertemu ya, sudah biasa memang kita menemukannya gitu. Ketika hilang pun tidak akan terlalu peduli gitu. Oke, kemudian fa innahu lamma fatara sara Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju liyat ila Jibril la alaihi salatu wassalamu hatta innahu la yahummu ayataradda min qimamil jibali salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya, terjemahannya adalah ya sekarang ditutup lah. Ke close ya. Nah, kemudian saat itu berhenti ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengamati, berharap bisa melihat Jibril kembali gitu karena Jibril tak kunjung datang gitu sampai beliau stres ya, humun di sini lah ya, hummu ya, dari kata humam itu artinya stres, galau gitu ya, gegana bisa galau merana gitu. Jadi orang yang ditinggalkan ketika cinta pertama ya, Aduh, pandangan Dit. pertama ya, kemudian dia kemudian pergi. Nah, ini adalah keadaannya ya, sampai-sama ingin bunuh diri gitu ya. Saya beliau pernah sangat ingin jatuhkan diri dari puncak gunung ya, sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dalam kerinduan beliau terhadap Ayu. Ini ada buku yang membahas tentang ini tuh ya, tentang eh, khusus terkait dengan keluh kesah Nabi ya. Aduh, gila, kita pernah nanya, salah satunya membahas tentang bagaimana Nabi sangat kecewa, sangat benar galau, adalah salah satunya peristiwa ini. Yang kedua, eh, Amul Huzn ya, ketika ditinggalkan oleh istri dan pamannya gitu ya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya min dari syauqi la wahyi fakana min al-hikmati anna Allah azza wa jalla akharahu fatratan min az-zaman wa ikhtalafa al-ulama fiha walakin al-muhimmu anna Allah ta'ala akharahu ila waqtin yushtaqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi ishtiyaqan kamilan. Nah, jadi di karena itu ya, karena kecintaannya atau rinduannya yang sangat dalam terhadap wahyu ya. Nah, salah satu hikmah yang dari ini Allah turunkan, eh, ini adalah satu hikmah ya. Jadi kerinduan itu adalah hikmah dari diakhirkannya wahyu gitu. Nah, kemudian waqtalafal ulama fiha. Ulama berbeda pendapat dari kapan atau berapa lama ini berlangsung gitu. Akan tetapi yang paling penting adalah bahwasanya diakhirkannya wahyu ini di waktu tertentu ini ya, untuk menumbuhkan kerinduan Rasulullah SAW kepada wahyu selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya qauluhu ya ayyuhal muddatsir asluha min haitsu al-wazni as-sarfi al-mutadaththir lakinna qulibatit ta'u dalan li illati tasrifiyah. Ya wal mudaththir la bisud ditar li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dathiruni dathirun. Ya, kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan di situ langsung diturunkan yang pertama adalah ya ayyuhal muddatsir ya, setelah surat Al-Alaq gitu. Nah, kata al-mudaththir asalnya adalah berasal dari kata al-mutadaththir. Ya, al-mutadaththir. Fiilnya adalah datsara yudatsiru ya, datsara. Nah, isim fa'ilnya adalah al-mutadatsir eh, gitu. Nah, tetapi dihilangkanlah huruf ta di situ ya. Gitu karena ada ilal ya. Jadi huruf ta dan dal itu sering ditukar ya. Gitu kalau di tahsin tuh ta dal eh kalau tidak salah makronya hampir sama ya. Apa aja ya? Tapi hilaf Nggak deui. tahu Nah, bukan. jadi ta dan dal itu salah satu huruf Ustaz, yang sering digonta-ganti ya, seperti hamzah dan ha. Hamzah dan ha itu sering ditukar atau sering dilebur. Hamzah dan ha. Kemudian ta dan dal. Kemudian nanti dal dan dal. Gitu. Jadi yang pengucapannya hampir mirip kan seperti hamzah dan ha. Ha ya. Itu sama kan makhrajnya. Gitu. Seperti itu. Atau misalnya yang memang berat untuk diucapkan. Makanya nanti ada kalau di Arab ya, listiqal gitu. Karena sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Nah, orang Arab sulit mengucapkan mutadatsir. Hese. Tapi bagi kita mah ya gampang ya. Itu yang mudatsir.
Oke, kemudian al-mudaththir artinya apa? Al-mudaththir artinya adalah labisud bisa. Ya, labisud bisa artinya orang yang berselimut. Ya, labis artinya orang yang memakai ad-disar selimut. Ya, gitu artinya selimut. Di anna Rasulullah SAW maqal dathiruni dathiruni. Selimutilah aku, selimutilah aku kepada Khadijah. Ya, Khadijah. Nah, oke, kemudian Allah SWT sudah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah qawlu qum fa'anzir. Ya, amarallahu ta'ala ayyakuma wa yunzir wa alla yarkana ilal kasali wal khumul bal yakunu nasyitan wa yanzuru wa yanziru an-nasa. Jadi kemudian qum fa'anzir artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah SAW untuk berdiri. Maksudnya di sini adalah ya, bangkit ya, untuk bangkit dari keterpurukan tadi setelah kerinduan yang mendalam ya. Kemudian turunnya surat Al-Mudatsir di situ sudah bahagia lagi tapi dengan keadaan yang sangat lemas gitu ya. Nah, Allah memerintahkan untuk bangkit dan memberikan peringatan. Nah, ini adalah awal dari dakwah sir ya. Gitu. Dan tidak bersandar pada sifat malas. Ya. Wa ala yabkan ilal kasa. Jangan bersandar pada sifat malas, al-khumul, lemah, ya. Bal yakunu nasyitan. Akan tetapi sebaliknya ia harus menjadi orang yang bersemangat, nasyid, wa yunzir annas dan aktif bersemangat dalam memberi peringatan kepada manusia. Gitu. Oke. Fa'anzir. Oke, kemudian selanjutnya qauluhu wa rabbaka fakabbir. Jadi kata Rabbi di sini adalah maf'ul muqaddam. Ya, jadi objek yang didahulukan dari fiil kabir. Nah, huruf fa ya, fakabir huruf fa di situ adalah sebagai pelengkap saja. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan huruf fa di situ adalah huruf fa atof ya, huruf fa atof. Nah, kalau huruf fa atof dengan wawu atof apa bedanya? Nah, kalau fa dan wawu, kalau fa itu atof sambungan tetapi nanti maknanya adalah dalam waktu singkat gitu ya. Jadi warabbaka fakabbir, maka ketika engkau ingat Tuhanmu maka segeralah agungkanlah gitu. Nah, beda dengan saya warabbaka wakabbir. Itu ada jeda ya. Seperti itu. Oke. Wal aslu farabbaka kabbir. Nah, yang asli adalah seharusnya adalah warabbaka maka Tuhanmu kabbir, agungkanlah. Seperti itu. Nah, harusnya ya karena eh, haknya di awal. Oke, kemudian selanjutnya wasiyabaka fatahhir wa qauluhu wasiyabaka fatahhir. Asyab artinya adalah pakaian ya. Oke, tila dikatakan hal hiya siyabu al-hissiyah. Oke, makna yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan siap di sini adalah siap pakaian secara fisik itu pakaian secara utuh ya, baju itu secara fisik. Oke, ai tahhir siyabaka minan najasa. Yang dimaksud dengan siyabaka fatahhir, fatahhir di sini maksudnya adalah tahhir. Sucikanlah siyabaka minan najasa. Pakaianmu dari najis. Nah, ada yang mengatakan asyabul ma'nawiyah al-masyaru ilaiha fi qaulihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya pakaian di sini dimaksud adalah pakaian secara maknawi. Nah, ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah SWT, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik bagimu. Ya, itu yang paling penting. Surat Al-A'raf ayat 7, ayat 26 gitu. Wassawabu tsani dan yang paling benar ya shawab itu beda dengan sahih ya. Sahih itu berarti kan shawab itu sudah di atas sahih. Sahih di atasnya ada shawab ya. Makanya ada wallahu alam bisawab bukan wallahu alam bisahih. Ya karena shawab itu lebih tinggi daripada sahih. Ya. Jadi as-shawab as-tsani. Nah, pendapat yang paling benar adalah yang kedua. Wa hadza huwal muhim dan ini adalah yang paling penting. Daripada Anda berpakaian necis ya, lebih baik Anda perbaiki hati. Nah, gitu. Oke, walihada qal waru jazafahjur. Oh, ini sambungan yang selanjutnya. Oke, maka tafsir dari siap di sini yang dimaknai dengan benar menurut Syekh Utsaimin adalah libasut taqwa ya, siabut taqwa gitu. Siap secara maknawi bukan secara pakaian. Nah, ini ada yang menafsirkan di tafsir mana? Ada jadi salah satu bekal untuk berdakwah adalah baju yang rapi, harus warna putih
Sadadi Hidayat kalau tidak salah menafsirkan ini ya. Gitu. Jadi bajunya harus yang rapi. Salah satunya menafsirkan itu. Nah, itu tidak salah juga karena memang siap dari bahasa Arab, dalam bahasa Arab artinya adalah pakaian ya. Secara isi juga bisa. Oke, tapi yang paling benar ya yang kedua. Oke, kemudian selanjutnya waru jaza fahjur. Ya, perbuatan keji tinggalkan. Oke. Tafsirnya apa menurut beliau? Wa qaluhu waru jaza yakni al-authan. Nah, aruza perbuatan keji maksudnya di sini adalah berhala-berhala gitu. Fahjur maka boikotlah, dihajar ya. Dihajar itu maksudnya ditinggalkan gitu. Maka kalau di rumah tangga itu ada istilah dihajar. Dihajar itu adalah ketika tidak di ini kalau di istilah sekarang itu adalah silent treatment gitu ya, dihajar, tidak seranjang dan sebagainya gitu. Fa amarahullahu taala bihadzal umuri al arba'ah faqama alaihi salatu wassalam wa anzira wa lihada qala ulama rahimahumullah inna nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla nabiyyan bi ayatil alaq wa shalla rasulan bi ayatil mudaththir wa qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala nubbi'a biqra wa ursil bil mudaththir. Nah, kemudian terjemahnya di sini. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala ini belum diiringin. Memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan empat perkara ya, gitu. Kok terlalu jauh? Sebentar. Iya benar. Fa'amarahullahu ta'ala bihadal umuri ala ba'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan empat perintah ini. Maksudnya pada perintah ini yaitu adalah kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, ini adalah empat perintah pertama kepada Rasulullah SAW. Setelah Iqra ya sebenarnya. Gitu. Kemudian melihat kalau ulama, oleh karena itu maka para ulama mengatakan ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi seorang nabi dengan turunnya surat Al-Alaq ya, gitu. Karena naba itu dia hanya sebatas informasi. Nah, tapi kalau misalnya dia disebut Rasul ya wasala rasulan bi ayatin mudatsir. Nah, itu karena ada perintah, ada risalah yang harus disampaikan. Gitu. Makanya nanti ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, ya kalau rasul itu nanti ada risalah yang akan didapat risalah yang diajarkan kepada umat. Gitu. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Gitu, Wahabi. Gitu, yaitu adalah nubbi abikra wa ursil bil mudassir ya. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dengan ayat Iqra dan diutus menjadi rasul dengan ayat mudassir. Ya, ini ada di Qaidul Arba ya, jelas salah ya. Iya. Salah di Qaidul Arba halaman 20 gitu. Kemudian selesai ya. Seperti itu. Oke, cukup. Itu berarti penafsiran dari 5 ayat surat Al-Mudassir ya, 1 sampai 5 gitu. Nah, itu adalah ayat kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, kalau misalnya kalau bahas buku lain itu ada yang menyebutkan Al-Muzamil ya. Tapi di sini kita pakai yang mudah sih. Oke, selanjutnya mangga dibaca matan berarti Hafiz Sahihain. Ya, wa fi sahihaini Sahihul Bukhari wa Muslim wa Muslimin an Kaum Aisyah muslimin, eh Muslimun ya? muslimin. Berarti Benar betul ya? jadi ataf kabari. Oh iya, Sahih Bukhari wa Muslimin. An Aisyah radhiyallahu anha fi bada'il wahyi qalat hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'i Qiraah. faja'ahu Ya. Hah? Hira'a ya? Fi ghari qiraah. Ah iya. Dia mamnu minas. Wa huwa fi ghari Hira'a faja'ahul malaku faqala iqra. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari'in. Yakni lastu a'rifu al-qira'ata. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. Iya, insyaallah ya. Oke, selanjutnya
Nah, turunnya wahyu juga diterangkan di dua kitab sahih ya. Wafi Sahihain, dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis dari Aisyah, ini hadis di nomor berapa ya? Di awal-awal ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha fi badil wahyi, di bab tentang permulaan wahyu ya. Kemudian hatta ja'ahul haq ya. Terjemahnya apa sih teh? Dan sampai datang kepada beliau Rasulullah SAW al-haq. Nah, al-haq masih di sini adalah wahyu gitu atau ayat Al-Qur'an ya. Itu huwa fi ghari Hira, dan beliau sedang ada di ghari Hira ya, di gua Hira. Jabal Nur karena ya, di Makkah. Faja'ahul malak, kemudian datang seorang malaikat. Nah, seorang ya, tidak banyak. Dan bentuknya malak. Itu faqala ikra. Nah, kemudian malaikat tersebut mengatakan ikra. Jibril ya. Faqala Nabi, kemudian Nabi menjawab, ma nabi qari. Saya bukanlah seseorang yang bisa membaca. Maksudnya adalah lastu a'rif al-qira'ata, ya lastu a'rif a'rafa al-qira'ata ya. Saya bukanlah orang yang bisa membaca. Saya tidak paham membaca. Gitu fata kalau hadis, kemudian hadis terus disebutkan. Nah, di hadis tersebut kemudian dilanjutkan dengan perkataan dari Jibril dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini penjelas dari ayat yang sebelumnya ya, Iqra. Nah, ini juga dijelaskan dalam hadis ya, seperti itu. Oke, kemudian satu lagi matanya. Wa fihi ma. Wa fihima an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi baina baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i fadzakara al haditha wa fihi fanzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur. Nah, insyaallah. Nah, juga di wa fihi ma ya, dan di dua sahih tadi ya, wa sahihain. Nah, ada juga hadis dari Jabir, ya sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya, menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda ya, bercerita tentang yuhaditsu an fatratil wahyi, bercerita tentang tertundanya wahyu gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan, baina ana amshi il sami'tu sautan minas sama. Ya, bainana ana amshi. Ketika saya berjalan, in sami'tu, kemudian saya mendengar sautan, sebuah suara minas sama ya, dari langit. Gitu. Kemudian sampai selesai hadis. Nah, kemudian hadis itu disebutkan fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, kemudian turunlah ayat surat Al-Mudatsir 1 sampai 5 ya. Nah, ini hadis dari Jabir gitu. Nah, ini menerangkan bahwasanya eh, datang setelah surat Al-Alaq ya gitu. Nah, karena kan gini, bahwa hadis an fatratil wahyi. Nah, kemudian fa'anzala, kemudian turunlah surat Al-Mudatsir. Maka ini menunjukkan bahwasanya setelah fatrah itu yang turun pertama, yang kedua berarti ya, adalah surat Al-Mudatsir. Nah, kemudian sarahnya. Jadi, enggak sarahnya. Nah, dia coba deh. Oh, Ya, qauluhu ja'ahul haq ya. mohon. Qauluhu ja'ahul haqqi ja'ahul Oh, haqqo. oh, Fa'il. Oh, oh iya. Ja'ahul haqqu yakni asyara'u awil Qur'anu. Wa qawluhu fi ghari fi gharin hiro'a Fi ghari hiro qira'ah ya. fi Berarti ghari tadi. hiro'a wa gharun fi jabalin ala yaminil dakhili ila makatin makata ya makata ya Mhm. ila makatan atau makata Fa'il. ila makata Ustaz Mohon. Ila kata. ila makata min eh, jahtish
Jihad Jihatis. Oh, min min jihati jihatis syara'i'i. syara'i'i wa huwa jabalun ma'rufun wa yamshihi ahlul eh, hijazi hijazi Ya, au jabalun nuri li'anna nah, allaha Jabal Nur. awwalu ma anzala fihil qur'an nah wal qur'anu nurun kama qala ta'ala wa anzalna ilaikum nuram mubina lakin tamsy eh, tams Tasmiyatuhu. oh tasmiyatuhu bi ismihil awwalil ma'rufi fi ahdi sahabati huwa ghara hiraan au jabalu hiraan Iya, saya, saya salah. Jadi, ahsan. ahsan. Nah, perkataan ja'ul haq, ya apa sebenarnya di situ maksudnya adalah yakni asyara'u awil Quran. Nah, maksudnya hak di situ adalah syariat dan Al-Quran. Gitu. Maksud dengan hak di situ adalah telah datang syariat dan Al-Quran. Gitu. Maka ketika turunnya Al-Quran di situ dimulailah ada perintah dan ada Al-Quran. Gitu. Dimulainya ini. Kemudian perkataan figori hiro maksudnya apa? Nah, Ghori Hira adalah sebuah gharun fi jabalin ala yaminid dakhili ila Makkah min jihati syara'i. Ya. Nah, gua Hira adalah gua yang ada di gunung. Nah, ada juga gua yang di laut, ada ya di Pangandaran. Ya. Kemudian ada gua yang di gunung, ada di Lembang banyak ini. Nah, terletak di mana? Terletak di samping kanan sebelum kita masuk ke kota Mekah. Ya, dari arah Jalan Raya atau dari arah kalau di sini diterjemahkannya teh wilayah pegunungan ya. Karena sebelum masuk ke Makkah itu pegunungan. Tapi can pernah ditunya cek batur ya. Sebelum masuk ke Makkah teh pegunungan gitu ya. Seperti ini diceritakan oleh Aman Maulana ya, itu vlogger gitu. Jadi sebelum masuk Makkah itu pegunungan. Oke. Nah, itu adalah wa huwa jabalun ma'rufun. Itu adalah gunung yang memang sudah ma'ruf ya. Wa yusammihi ahlul Hijaz. Nah, ahlul Hijaz maka Madinah menamai gunung tersebut dengan Jabalun Nur ya, gunung cahaya. Nah, kenapa disebut dengan gunung cahaya? Li'annallaha awwalu ma anzala fihi minal Qur'an. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama di gunung tersebut. Nah, kenapa disebut dengan nur? Karena Al-Qur'an adalah cahaya, wal Qur'anu nurun. Nah, seperti yang difirmankan oleh Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 174, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya adalah telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, itu Al-Qur'an. Itu makanya disebut dengan Jabal Nur gitu yang eh, pasti jemaah haji pasti berkunjung ya. Gitu. Oke. Kemudian walakinna tasmiyatuhu bismihil awal al-ma'ruf fi ahdi sahabati wa ghar Ruhira au Jabalu Hira. Ya, ahsan. Nah, kan tetapi penamaan yang ma'ruf di kalangan para sahabat pada saat itu adalah nama Gua Hira atau Gunung Hira. Nah, tidak ada yang mengenal Jabal Nur pada saat itu. Nah, para sahabat menyebutnya dengan Gua Hira atau Jabal Hira. Gitu. Jadi, mana yang paling baik bagi kita menyebutkan sebagai seorang muslim al-sunnah wal jamaah adalah mengucapkannya dengan Ghori Hira atau Jabal Hira. Gitu. Maka kita mengikuti jejak dari para sahabat, gitu ya. Nah, ini salafi sejati gitu ya. Nah, jadi tidak menyebut Jabal Nur. Jabal Nur datang belakangan. Nama yang paling sesuainya ahsan di sini ya menyebutnya saya adalah Gua Hira atau Jabal Hira. Gitu. Oke. Nah, tadi teh sempatnya ngecek gitu ya. Nah, Jabal Nur ya. Jabal Nur itu terletak sebelum masuk ke Mekah. Ya, Mekah sebelah utara, ya. Nah, Jabal itu sebelum masuk. Oke, mana ya? Wah, ini lemot. Nah, sebelum masuk ke Mekah. Jadi kan Gua Hiro ya, sini Mekah. Nah, berada di sebelah kanan dari arah datang dari berarti dari arah daerah mana itu? Daerah itu ya pokoknya. Nah, sebelum masuk ke Mekah ya. Nah, di sebelah kanan
jalan raya ya di antara pegunungan, nah disebut dengan Jabal Nur atau Gua Hira ya, seperti itu. Ini sesuai dengan eh, penjelasan dari Syekh Utsaimin, karena Syekh Utsaimin orang orang mana? Nah, Syekh Utsaimin rumahnya di, nah di dia, nah di daerah dia, mana ya? Daerah nate Unaizah ya. Unaizah itu di dia ada. Nah, di mana ya? Ada di dia apa nama? Gitu. Nah, karena beliau di arah luhur. Gitu. Oke, berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah pasti jalannya di kiri, mengelewatan Gua Hiro. Ya, mana Madinah teh? Gitu. Nah, Madinah teh Madinah. Madinah mana Madinah? Madinah di bawah ada. Madinah teh. Gitu. Nah, itulah. Itu sesuai ya penuh. Oke, kemudian terus yang selanjutnya, qauluhu faja'ahul malak. Ya, kemudian datang seorang malaikat. Nah, di kata al-malak, ya, alif lam di situ maknanya adalah lil ahdi dzihni. Ya, maksudnya adalah untuk pembatasan bahwasanya pasti sudah difahami oleh semua orang bahwasanya di situ adalah malak, satu orang malaikat. Di anal malakah huna wa Jibril alaihissalam. Karena malaikat yang dimaksud di situ adalah Jibril alaihissalam. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, fa in qala al-qail hal naqulu inna sunnata hiyal masdaru tsani litashri wa hal naqulu inna nabiy sallallahu alaihi wasallam musyarri kama anna Allah taala musyarri. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah bisa kita mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah sumber kedua dari pensyariatan, dan apakah kita bisa mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan syariat, musyari, seperti halnya Allah memberikan syariat. Apakah bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah inna qila inna hal masdaru tsani bimana annana la naqbaluha illa fil martabati tsaniyah fa hadza ghalat bi annaha bimanzilatil Qur'an. Oke, jawabannya adalah bahwasanya jika yang dimaksud dengan sumber kedua itu adalah bahwa kita menjadikan sunnah sebagai sumber hukum setara dengan Al-Qur'an, ya, dalam kedudukannya, maka itu tidak benar. Fa hadza ghalat. Karena sunnah itu hanya diterima berdasarkan kedudukannya setelah Al-Qur'an. Hukum menyamainya dalam, bukan menyamainya dalam derajat. Gitu ya. Nah, jadi sunnah di sini dia berperan sebagai penafsir dari Al-Quran. Gitu. Nah, di ada di penafsiran tentang surat eh Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajar. Nah, bagi orang yang hanya memilih Al-Quran saja tanpa memilih sunnah sebagai masdar tsani, ya maka tidak akan bisa menafsirkan ayat tersebut. Nah, kemudian ayat tersebut ditafsirkan dengan hadis bahwasanya kimi sholati liduluki syamsi, duluki sabti berarti artinya adalah al maghrib wal asyar ila wasakil lail, berarti kimi sholati liduluki syamsi ila wasakil lail wa qur'an al fajar. Oh ya, tadi zuhur dan asar, kemudian wasakil lail itu maksudnya adalah maghrib dan isya, dan Quran al fajar maksudnya adalah salat fajar. Gitu. Nah, itu bisa ditabatkan dengan yang kedua itu adalah sunnah. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya, belum selesai. Itu terjemahannya belum selesai. Apa? Oke, kita lanjut ke sini. Saya sedikit lagi. Oke, nah, kemudian selanjutnya, nah dari sini. Wa amma inna qila inna hal masdaru tsani min haitsul adadi la min haitsul tartibi pada bangsa. Tetapi jika ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah sumber kedua dari sisi penomoran, bukan dari sisi urutannya, maka itu tidak mengapa, ya, gitu. Jadi kedua itu maksudnya adalah setelah satu ada dua. Bukan dua itu maksudnya ini satu ini dua disatukan jadi dua. Nah, gitu. Tapi di sini urutan dari yang pertama ke kedua. Itu maka tidak mengapa. Nah, kemudian selanjutnya, wa in qala qail hal yata'aradu qauluhum nabi biqra ma'a qaulina al-mutaqaddim wa kana sittata ashhurin yara ar-ru'ya as-sadiqah. Nah, kemudian apakah ada pertentangan perkataan mereka tadi ulama yang mengatakan bahwasanya
Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra dan diutus menjadi rasul ketika Al-Mudaththir gitu. Nah, kemudian eh, 6 bulan sebelumnya ya, kan sebelumnya sebelum mendengar Iqra tuh Rasulullah SAW sudah ada ru'ya as-sadiqah. Nah, kemudian ru'ya as-sadiqah ini dianggap apa? Dianggap sebagai wahyu atau bukan? Nah, maka jawabannya adalah tidak ada pertentangan. Lianna ru'ya salihah qad takunu min ghairi rasul, lakinnaha kal muqaddimah. Ya, nah, karena ru'ya salihah itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi rasul, karena setiap orang pun bisa mendapatkan ru'yah salihah. Gitu. Nah, kemudian wa in qala qail, ada yang bertanya, ma hukmu ma anzalallahu muta'alliqun bi tauhidil uluhiyah am bi tauhidir rububiyah wa ma ladhi yatarattabu ala hada. Nah, kemudian apa hukum hukmu ma. Nah, anak belum paham nih perkataan ini. Gitu. Apa hukum ta'alliqun betul. Oh iya, turunnya wahyu itu berkaitan erat dengan tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah gitu. Itu merupakan tauhid yang harus kita imani secara uluhiyah atau secara rububiyah gitu. Maka jawabannya adalah al-waqi anal hukma min babi tauhidir rububiyah. Nah, maka yang sebenarnya adalah bahwasanya hukum hal tersebut masuk ke dalam pembahasan tauhid rububiyah. Li'anna alladhi yamlikul hukma wa tasyri'ah wa rabb. Nah, karena yang memiliki hukum dan pensyariatan hanya Allah, maka di situ bermakna rububiyah. Kan Rabb termasuk di dalamnya adalah Al-Malik gitu. Di Rob itu ada 57 makna ya. Ar-Rob, Al-Malik, Al-Mudabbir, dan seterusnya ya. Itu banyak gitu. Huwa Rabbul Azza wa Jal. Walihada fa fi hadisi Adi ibni Hatim lamma anzalallahu hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah qalu ya Rasulullah inna lasna na'buduhum qala alaysa innahum yuharrimuna ma halallahu wa yuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu fa tastahillunahu qalat bala qala fatilka ibadatuhum fa'alaqatuha bi tauhidir rububiyah aqwa min ta'alluqiha bi tauhidil uluhiyah min jihatin ukhra naqulu laha laqatun bi tauhidil ubudiyah li anna min asyara'i an yata'abbada ila Allah fa idza ta'abbada bi ghairi syar'ihi faqad qad akhala bin ubudiyyati li'anna min syartil ibadati al-ikhlas wal mutaba'ah. Nah, sebenarnya tidak ada pembahasan khusus lagi. Ini hanya tanya jawab ya. Tanya jawab dari siswanya gitu. Oke, dilewat dulu gitu. Nah, sedikit lagi terakhirnya. Wah, masih panjang ternyata ya. Nah, karena masih panjang, dicukupkan dulu. Ini mata selanjutnya. Wa tammat ayatun yuqalu fiha awalu ma nazala wal muradu awalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan wa takunu awaliyah muqayyadah misalnya. Ini ya. Ini dijelaskan mana yang awal turun itu yang mana gitu ya. Jadi insyaallah dibahas setelah ini. Agak panjang, sarahnya pun agak panjang. Seperti itu. Oke, mungkin itu jadi Afwan tadi tidak selesai ya makalahnya. Fadullah. Sedikit lagi ya, tinggal 1 halaman untuk diterjemahkan sampai Fajaul Malak tadi itu bagian Fajar. Ya, syukuran jazakallah khair. Atas lanjutannya dalam kitab usul tafsir ya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan ya secara singkat dan ringkas lah tentang teori Toshiko Izutsu. Kenapa sih sebenarnya kita membahas ini karena bukan karena kita pengen ini ya apa pakai teori ini, cuman teori ini yang banyak dipakai oleh para sarjana lah ya, para sarjana kemudian di apa namanya
penelitian atau skripsi lah biasanya dipakai ini teori Toshiko Izutsu. Yang mana pada pertemuan kemarin kita membahas secara singkat juga biodata dari Toshiko Izutsu ya. Saya mungkin saya flashback lagi. Jadi Toshiko Izutsu ini orang Jepang yang seorang profesor ya atau sebenarnya profesor dari program studi filsafat bukan filsafat Islam betul filsafat Islam ya seorang profesor dari program studi filsafat Islam ya yang mana belum ada saya belum menemukan riwayat beliau ini Islam atau bukan ya malahan yang riwayat yang jelasnya itu beliau itu beragama Buddha ya beragama Buddha makanya ada golongan mufasir kontemporer lain seperti Fazlur Rahman yang double movement itu dia menentang Toshiko Izutsu karena ngapain ya atau istilah dia beliau itu cari muka orang bukan Islam ngapain ngurusin tafsir sama seperti Husain Az-Zahabi juga yang membuat teori apa sih namanya Husain Az-Zahabi teori Maudhu'i ya, tafsir Maudhu'i. Nah, tuh, namun Toshiko Jutsu ini satu-satunya orang yang mempercayai bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Ya, untuk apa? Nah, kita mempelajari ini bagaimana sih kita mengetahui bagaimana cara kerja teori ini. Jadi, secara garis besar teori ini, Toshiko Jutsu ini me, apa ya, eh, membuat metode tafsir. Jadi kita itu belajar menafsir ya menggunakan teori ini. Jadi kitalah yang mufasirnya gitu. Baik, saya di sini akan memberikan contoh satu kata yang akan kita bedah menggunakan teori Toshiko Izutsu. Ya, kita akan membedah satu kata yang yaitu kawaib. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba. Eh, udah saya searching ya. Nah, yang akan kita bahas ini di wa kawaibanya. Kalau di sini terjemahnya gadis-gadis molek yang sebaya ya. Oke, gadis-gadis molek yang sebaya. Nah, kita akan coba bedah menggunakan teori Toshiko Jutsu. Nah, ada beberapa tahapan ya, satu, dua, tiga, empat, lima tahapan teori Toshiko Jutsu ini. Yang pertama, mencari makna dasar. Apa sih makna dasar dari kata kawaib? Makna dasarnya ka'bun. Makna dasarnya. Apa itu? Apa saja arti dari ka'bun? Yang pertama, bentuk bangunan, kubus, persegi empat. Kemudian bambu, kemudian anatomi tubuh manusia. Kemudian juga bisa diartikan permainan, bisa juga makanan atau perbuatan ka'aba mengisi atau isim fa'il dari ka'ibun. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, menganalisis sintagmatik atau relasi makna. Kawaib di dalam Al-Quran itu biasanya bersanding dengan apa? Nah, contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dalam ayat ini ka'bun
diartikan mata kaki. Ya, analisis sintakmatis, sintakmatik, relasi makna, hubungan kata-kata dalam satu surat Al-Quran. Kemudian Ka'bun juga dalam Al-Quran itu berarti Ka'bah. Dalam surat Al-Maidah lagi, ayat 97. Ja'alallahul Ka'batal baital harama qiyaman linnas. Ya, tadi maknanya mata kaki ini masuk ke yang ini. Anatomi tubuh manusia, cocok. Kemudian yang tadi ja'alallahul Ka'batal baita, Ka'bah. Ka'bah bentuknya apa? Kubus. Nah, ini cocok ke yang pertama, bentuk dan bangunan. Kemudian yang ketiga dalam surat An-Naba yang ini. Wa kawa'iba atroba. Awaib di sini artinya sebaya. Bersanding dengan atrob. Gitu. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, paradigmatik. Mencari sinonim dan antonim dari kawaib. Kan kalau dasarnya tadi gadis baya gitu ya. Sinonimnya apa? Al-unsa. Min dzakarin wa unsa. Sebenarnya ada lagi di apa? Sebenarnya harusnya satu-satu di eh, teliti lebih dalam. Unsa itu apa? Ini ke biologis ya, ke arah biologis. An-nisa apa? Kedudukan. Imro'ah, niswah, dan hur. Seharusnya satu-satu dijelaskan. Kemudian antonim dari kawaib. Al-fata ya pemuda. Ar-rijal, az-zakar. Satu-satu sebenarnya harus dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya tinjauan historis kawaib. Jadi kata kawaib itu secara historis dipakai untuk apa gitu? Pra-Qur'anik, maksudnya pada masa jahiliyah. Nah, pada masa jahiliyah orang Arab nggak masa jahiliyah juga sih. Sebelum Quran turun lah gitu. Biasanya orang Arab menggunakan kata kawaib di syair-syair itu dengan maksud simbol perempuan yang memiliki kecantikan yang ideal. Mereka pakai kawaib. Jadi ada tahap apa, tingkatan-tingkatannya ternyata ya teman-teman. Cantik yang ideal, kawaib. Cantik yang biasa, apa? Cantik yang nggak terlalu, apa? Yang nggak cantik, apa? Ada tahapan-tahapan. Apa ada hendak usuk lah gitu. Kemudian pada saat Quran turun, ini ada dari At-Tabari juga Ibnu Abbas kalau nggak salah ini. Kawaib apa artinya? Mereka menerjemahkan muda, perempuan muda. Kemudian sebaya umurnya. Kemudian dada yang montok. Gitu. Karena akan kita temui ya di terjemahan Kemenak tahun sekian nanti di sini ya. Itu ada yang menerjemahkan gadis yang montok. Gitu. Ya. Kemudian pra-Qur'anik setelah Quran turun. Nah ini tafsir-tafsir yang memberikan terjemah. Apa itu kawaib? Yang pertama Kemenak tahun 89. Kawaib itu gadis sebaya. Kemudian Kemenak tahun 2022, Kawaib itu gadis yang montok. Nah, ini menurut saya apa menjadi penelitian yang bagus ya. Secara historis Kemenak tahun 89 mengartikan kata ini apa. Kemudian tahun 2002 mengartikan kata ini apa, itu bagus banget. Diteliti, diteliti kenapa bisa berubah. Bahkan ada yang meneliti ya sebelum eh pada saat masa Soeharto ya ada ayat yang waja'alna likulli nabiyyin bukan akabiru mujrimiha yang itu pada saat masa Soeharto terjemahannya ini, tapi setelah Soeharto lengser akabiru mujrimiha itu ya mengarah ke situ gitu, ganti terjemahannya setelah masa Soeharto. Nah, itu seru untuk dicari kenapa.
Kemudian Kemenak 2019 gadis molek yang sebaya. Kemudian The Holy Quran ya terjemahan bahasa Inggris. Kawaib itu teman yang muda-muda sebaya umurnya. Un Abdul Hakim gadis yang balik. Tafsir Al-Misbah ada juga nih. Kawaib itu artinya gadis remaja. Itu. Tafsir Al-Azhar Hamka gadis perawan. Perawan-perawan yang muda sebaya. Yaitu pra-Quranik. Kemudian tahapan yang selanjutnya. Yang terakhir. Weltan Saung. Weltan Saung itu enaknya mah gampang simpelnya. World view. Pandangan dunia. Kawaib jadi dikumpulin dulu. Pra-Quranik itu perempuan yang dadanya montok ya maaf. Nah, ciri khas pada diri perempuan. Pada masa Quranik, kawaib ya, menurut Ibnu Abbas itu nawahid sama dadanya montok. Kemudian pasca Quranik, pra-Quranik, As-Sa'di menafsirkan atau menerjemahkan perempuan muda. Ya, hari ini menunjukkan bahwa Weltan Saung, worldview pandangan dunia tentang makna kawaib adalah sosok usia muda pada setiap individu. Jadi dicari kesamaannya dari di antara tiga ini. Pra, masa Quranik, dan pasca Quranik. Kesamaannya apa? Sama-sama usia muda. Begitu. Nah ini kesimpulannya. Kawaib, ayat tersebut tidak bermaksud untuk menunjukkan kesan vulgar. Akan tetapi untuk menunjukkan sosok usia muda. Bagaikan gadis remaja. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Nah, kalau ini menerjemahkannya berarti pada masa pra-Quranik kayak gitu. Masa apa Quran belum turun. Pas Quranik juga sama. Pasca Quranik beda. Pasca Quranik mah tadi apa usia muda ya. Gadis yang berusia muda. Begitu. Sebenarnya ya apa kalau ada skripsi ya makna ini dalam Al-Qur'an teori Toshiko Izutsu ya kayak gini. Ya ini isinya. Tinggal ganti aja misal kata apa eh azabun, azab. Cari makna dasarnya ininya sama. Tinggal ganti aja gitu. Nah, ini eh, bagaimana cara kerja teori Toshiko Izutsu seperti ini, teman-teman semuanya ya. Begitu. Jadi apa? Melatih kita untuk menafsir menggunakan teori ini ya. Entah itu bagaimana hukumnya ya. Apa menggunakan teori orang kafir gitu. Nah, Toshiko Izutsu kan orang Buddha ya. Cuman kalau kalau ada jadi saya memandang ada tiga kelompok. Yang pro ya, boleh-boleh aja kita ambil tata cara metodenya seperti ini yang kayak tadi nih. Makna dasar, terus mutarodif, apa lawan kata, persamaan, terus tinjauan historis, kemudian Weltan Saung, itu yang pro. Kita nggak ada urusan sama apa Toshiko Izutsunya, agamanya dan sebagainya. Ada juga yang pertengahan, diambil yang mana tidak yang tidak bertentangan dengan apa keumuman. Jangan sampai, nah ditakutkan seperti Sahrur yang kemarin, yaitu menafsirkan Milkul Yamin itu kan sama-sama juga pakai hermeneutik. Milkul Yamin, ya kawin kontrak dan sebagainya itu ya, kebablasan. Makanya perlu ada
batasan menggunakan hermeneutik ini. Ada juga yang kontra, pokoknya hermeneutik haram gitu. Ya, begitu teman-teman semuanya. Itu saja ya Berarti mungkin itu yang dapat saya sampaikan. kesimpulan Gimana? beliau tuh, berarti kesimpulan beliau tuh apa terkait dengan kawaid berarti? Oh iya, Kesimpulan beliau. Ini ngumpulin kita, Jar, atau emang dari beliaunya gimana? yang nyimpulinnya gitu? Kita yang Oh, nyimpulin. yang nyimpulin kita. Jadi kan kita hanya pakai teori beliau kan. Kita hanya Hmm, pakai teori beliau. Kan secara umum kan mungkin tidak bermasuk ke Al-Quran kalau didasarkan ya. Nah kita ya, memakai teorinya. tuh. Kesimpulannya oleh kita sendiri. Ya, begitu. Nah, yang ini Ah, nih, yang 5 ini dari Toshiko Idutsu. Nah, makna dasar, sintakmatik, pragmatik, historis, dan saung. Nah, ininya kita cari sendiri gitu. Ini Weltan Saung teh nah, kayak kesimpulan lah gitu. Apa? tapi tadi menariknya pas poin mana ya? Jadi kan sebenarnya yang pertama mencari makna dasar itu kan sangat benar-benar bisa dikatakan cocokologi ya, kalau secara kasarnya. Mm-mm. Melihat dari term yang kedua kan, gitu. Sebenarnya kan tadi eh, kita akan menemukan makna Ka'bah gitu ya, dari kata awal Ka'bun Mm-mm. gitu. Otomatis kan sebenarnya eh, akar katanya cari dulu. Nah kemudian nanti Ya, poin dua heula baru ke poin satu kan. mana poin dua lah. Poin dua misal tadi itu kan term Oh, Ka'bah kubus yang berarti Allah. Nah kita bisa memasukkan maknanya salah satunya adalah kubus ketika kita sudah menemukan term yang kedua gitu kan atau kumaha. gini, kita cari dulu apa? Ada nggak di Al-Quran huruf kaf, ain, ba gitu. Kaf, ain, ba yang apa sih ilmu istiqoq ya. Ya. Kaf, ain, ba. Ketemu nih ada tiga yaitu ka batun, kemudian yang kedua ka'bun ya. Apa sih yang tadi teh? Warjulakum ilal ka'bain. Nah, itu. Yang ketiga itu kawaib yang ini. Hmm. Baru dari ketiga ini berarti cocoknya yang kemana nih? Ka'bun, mata kaki. Oh berarti ini anatomi. Kemudian Ka'batun, bangunan kubus. Oh ini cocok. Kawaib, Oh, iya. kayak nah, gitu. Cocok juga kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Nah, berarti memang relasi makna itu ketika sudah dapat beberapa makna yang di awal tadi kan ya, dari si koktail. Ya, Nah, sudah dihimpun semua, baru kita nanti dicocokkan dengan ada yang sama, gitu berarti kan? betul. Uh, nah, Tuh. kemudian fungsi dari antonim dan sinonim itu nanti sebagai apa? Ini Sebenarnya sebagai pragmatik, pembanding makna paradigmatik saja ya. mungkin. Sinonim dan antonim kawaib. Ini juga bisa menjadi pertimbangan di Weltan Saungnya, ya. Hmm, Weltan Saung. Ini kan sebenarnya harusnya al-unsa. iya. Al-unsa itu dipakainya pas kapan? Sebenarnya ada ini nih sebenarnya dari ini jurnal saya juga dari ambil dari jurnal nih. Cuman saya di mind mapping biar enak. Ya dari jurnal ini. Ada sih makna kawaib dalam Quran. Jadi sampai Hmm, iya, di iya. sini mah apa masa pubertas di sini tuh malah nih apa Ka'bah secara bahasa setiap rumah namun etnologi bangunan kubus sebaya. Nah, paradigmatik nih. Jadi, misalkan, ya nih ya, boleh saling menggantikan makna dalam satu konstruksi. Nah, kawaib
Ada yang menerjemahkan gadis montokan. Makanya yang menulis ini mencari sinonim. Jangan apa intinya mah, jangan yang gadis montok lah gitu. Makanya dicari apa unsa itu apa, Anissa itu apa. Misalnya ini cocok nih pakai yang Anissa, ya udah nanti di Weltan Saungnya pakai yang Anissa. Iya. Di ini nih al unsa Hmm. dijelasin satu-satu. Anissa cari jelasin. Imro'ah, Niswa, ya begitu. Oke. Nah, baru paham Aina ya tadi, tadi. Dulu pas kuliah tuh paham-paham. Jadi memang Nah malah, kalau disimpulkan ini benar-benar Yun itu benar-benar pisan. iya, Meskipun teori ini pasti banyak sesuai keinginan kita lah. Jadi kan ada iya. istilahnya tuh kita punya pemikiran lah, terus dicocokkan dengan dalil. Mm-mm. Makanya salah Gitu. apabila ada yang mengatakan tafsirnya bukan begitu. Tafsir menurut siapa dulu kan? Kalau tafsir Nah, menurut Asadi tadi perempuan muda. Ibnu Abbas anu apa memiliki buah dada. Ya apa kita memilih mau milih makna yang mana gitu. oke. Inilah. Berarti mah kesimpulan di bawahnya, anu kata jadi makna kawaib itu memang keinginan penulis itu mah kan. Nah, Ya, penulis itu ya berarti kan. Nah, ya, penulis ini ingin mendapatkan kesimpulan bahwasanya itu bukan yang vulgar, tapi itu ya. hanya sebatas dalam hal usia saja. Maka dari hal penelusuran poin pertama dari makna sampai ke worldview itu disesuaikan dengan keinginan dia berarti kan. Mm-mm. Karena kalau mau bilang apa kawaib itu buah dada gitu. Ya ada juga riwayatnya soalnya. Malah bil Hmm. maksur lagi. Tuh, gitu kan. Ya, gitu. Ya. Man ya Berarti kan penentuna di dia mah yang gimana? tadi worldview itu kan penentuna teh. Misal saya ingin menafsirkan ini kan misal tadi teh yang worldview itu kan kebanyakan memang menafsirkannya sebatas di umur ya. Kan juga menafsirkan dalam hal fisik seperti Ibnu Abbas kan Nah, gitu. Itu diambilnya yang paling banyak pendapat atau seperti apa? eh, Nah kalau itu saya melihatnya, persentase ngajar. ah, Hmm, Persentase terbanyak persentase. gitu. Jadi terkuat. Maksudnya makna kayak yang vulgarnya ditarjih lah gitu. misalkan ditarjih nggak gitu. Ya, tuh. Nah, kayak tadi nih, pra-Quranik bahwa dananya menonjol, berarti masih muda nih. Ya masih apa puber gitu. Terus bahasa Quranik sama badannya menonjol. Pasca Quranik As-Sa'di menafsirkan perempuan muda. Nah, berarti dari ketiga itu apa kesamaannya? Umur yang masih muda. Oke. Berarti pakai persentase itu berarti saya sebenarnya kalau pakai persentase kita langsung loncat ke poin terakhir pun bisa sebenarnya kan? Ya, cuman harus Bahas cari dulu ini. alasannya gitu. Oke. Nah, inilah saya Toshiko Izutsusu. Ya, enak, Hmm. Karena sekolahnya enak main eh, mapping begini. gimana? Ya benar. Dibandingkan maca ini ya. Kalau wah ini banyak banget begitu. Nanti Saya anak berarti yang usul tafsir sebenarnya kirim. ada yang buat tasjir ya, kata konsep gitu. Oh, Nah, pas saya baca bukunya, kitabnya dibandingkan dengan kata konsep lebih mudah paham kata konsep sebenarnya. iya. Kalau peta apa main mapping peta konsep kan lebih tergambarkan buat orang-orang yang visual Iya, sih. visual ya. Hmm. Tergantung orang sih sebenarnya. Hmm. Oke, Ya gitu paling. Nanti tak kirim ya, ya. siap. Syukuran jazakallah khairan pada teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menonton juga di YouTube ya. Insya Allah akan kami upload ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Thalabul ilmi menuntut ilmu agama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.